Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya, agak lama tadi proses kita menuju forum ini. Di pertemuan kedua ini, ya karena kemarin sudah bertemu dengan Mas Ridwan, kita sudah membahas bagaimana menjadi penulis produktif dengan 8 langkahnya. Saya kira teman-teman semuanya bisa menangkap dengan baik ya apa yang disampaikan oleh Mas Ridwan kemarin. Kita akan yang kedua ini kita akan membahas ya, akan belajar bersama tentang merancang penulisan jurnal. Apa sih sebetulnya jurnal itu? Kita kan sering sekali ya dari awal kita pertemuan di kelas penulisan karya ilmiah, kita sudah sering membahas jurnal, kemudian akreditasi jurnal yang kemarin sampai menghabiskan banyak waktu hanya untuk membahas akreditasi jurnal. Nah, sebetulnya jurnal itu apa sih gitu kan? Apakah setiap orang seperti kita ya, mahasiswa, dosen, para akademis itu harus menulis jurnal begitu ya. Kalau dosen itu wajib menulis jurnal karena jurnal itu dijadikan sebagai syarat untuk menaikkan pangkat gitu ya. Nah, kalau sebagai mahasiswa apakah juga harus menulis jurnal karena tidak untuk menaikkan pangkat kan Ibu gitu ya. Misalnya seperti itu. Tapi mahasiswa juga harus menulis jurnal sebagai salah satu karya teman-teman nantinya. Kalau teman-teman nanti membuka Google Scholar ya, seperti kemarin yang sudah diceritakan oleh Mas Ridwan, ketika kita buka Google Scholar, kita ketik nama kita, dan nama kita ada di situ. Kita kan pasti sangat bangga sekali ya. Oh iya, nama saya di situ. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai penulisan jurnal. Yap. Nah, jurnal itu apa sih? Nah, ini ada contoh satu jurnal yang dimiliki oleh Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, ya fakultas kita, yaitu Jurnal Milati. Sekarang ini sudah Sinta 2 kalau tidak salah. Nah, jurnal itu adalah kumpulan artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam rangka mendiseminasi hasil penelitian. Nah, jurnal itu biasanya diterbitkan oleh instansi atau lembaga-lembaga yang memiliki jurnal itu dalam 1 tahun ada 2 jurnal. Biasanya ada volume 1 dan volume 2 gitu ya. Volume 1 kemudian nomor 1 dan 2 gitu. Jadi 1 tahun itu hanya keluar 2 kali. Ada yang di awal atau di tengah atau bisa di akhir gitu. Biasanya kalau kebanyakan jurnal itu pada bulan April atau enggak Juni sama Desember itu seringnya jurnal seperti itu. Nah, setiap jurnal itu mempunyai kriteria atau ciri khas tersendiri. Bisa jadi jurnal Milati ini cara menulisnya menggunakan footnote. Tapi ketika kita melihat jurnal lain, bisa ada yang menginginkan menggunakan body note. Jadi beda-beda ya. Ketika kita akan menulis jurnal, maka kita juga harus melihat saya mau nulis jurnal di jurnal Milati ini. Jadi kita harus melihat gaya penulisan jurnal Milati itu bagaimana. Apakah mereka menggunakan footnote atau body note? Kemudian bagaimana cara penulisannya menggunakan font apa? Kemudian besar fontnya berapa? Kayak gitu ya, ukuran fontnya itu berapa? Nah, itu kita lihat dulu supaya kita dipermudah untuk memasukkan tulisan kita di sebuah jurnal. Kemudian tidak lupa kita harus melihat tema besar dari jurnal tersebut. Misalnya tema besar jurnalnya tentang tafsir Al-Quran, tetapi tulisan yang kita masukkan ke dalam jurnal tersebut malah tulisan yang membahas tentang hadis. Maka itu sangat jauh sekali ya. Misalnya, misalnya lagi itu jurnal tentang tafsir, tapi tulisan kita yang kita masukkan ke dalam jurnal tersebut malah tentang bahasa Indonesia atau pembelajaran bahasa Arab atau metode pembelajaran PAI kayak gitu kan
nggak bisa masuk ke dalam jurnal tersebut. Jadi ketika kita akan memasukkan tulisan ke dalam sebuah jurnal, maka yang harus kita lihat adalah gaya penulisan jurnal tersebut, tema besar penulisan dari jurnal tersebut. Misalnya kita sudah punya tulisan tentang tafsir, maka kita juga harus mencari jurnal-jurnal yang memuat tulisan-tulisan tentang tafsir tersebut gitu. Nah, itu sekilas tentang jurnal. Kemudian karena kita akan membahas atau belajar tentang penulisan jurnal, maka bagaimana sih sebetulnya proses kita menulis jurnal gitu kan? Yang pertama yaitu menentukan tema tulisan. Kita akan membahas tema tulisan di pertemuan besok, insya Allah tema tulisan tentang tema-tema tulisan tafsir ya, tema-tema tafsir. Nah, yang pertama harus kita tentukan adalah tema tulisan tersebut. Kalau kita punya tema besar tafsir, maka kita kerucutkan, mungkin tafsir tematik. Setelah kita punya tema yang sudah kerucut ke tafsir tematik, kita kerucutkan lagi tafsir tematik tentang apa. Misalnya tentang kata kafir dalam Al-Quran, misalnya, atau kata apalah dalam Al-Quran, gitu ya. Itu sudah menjadi tema yang paling khusus atau tema paling kecil dari tulisan kita nanti, gitu. Kemudian yang kedua, cari problem. Misalnya kita sudah punya tema kata kafir dalam Al-Quran, gitu ya, misalnya itu sudah menjadi judul lah kita. Kemudian kita cari problem, ada apa sih dengan kata kafir ini? Misalnya kita tidak menemukan problem dari kata kafir, ya buat apa kita teliti, gitu kan? Masih banyak sekali anak-anak yang masih menulis takwa dalam Al-Quran. Ada apa dengan takwa? Apakah ada masalah dengan kata takwa dalam Al-Quran? Kan kayak gitu. Nah, ketika kita menemukan problem dari tema yang akan kita tulis tersebut, maka kita bisa melanjutkan ke dalam tulisan. Tapi ketika kita sudah punya tema, kemudian sudah kita kerucutkan menjadi judul, tapi ketika kita mencari problem masalah, ya problem dari tema tersebut tidak menemukan problem, maka ya buat apa kita teliti gitu kan. Nah, misalnya kata kafir dalam Al-Quran. Kita sudah menemukan judul kata kafir dalam Al-Quran, kemudian kita cari problem. Sebetulnya, kita masih bertanya, sebetulnya kafir itu apa sih? Apakah kafir itu pasti non-muslim? Karena selama ini kita pasti mengenalnya ya kafir ya non-muslim gitu ya. Orang kafir itu ya non-muslim gitu kan. Apakah hanya orang-orang non-muslim saja yang kafir, ataukah orang non-muslim itu sebetulnya bukan kafir, malah ada pemaknaan kafir yang lain kalau kita melihat dalam Al-Quran gitu ya. Nah, setelah itu kita sudah dapat problem nih dari kata kafir loh. Kemarin misalnya kemarin ada Muktamar NU yang membahas tentang bahwa non-muslim itu tidak dijuluki dengan kafir gitu ya, tidak mendapatkan panggilan kafir. Nah, itu salah satu NU saja bilang bahwa non-muslim itu bukan kafir. Berarti sebetulnya kafir itu punya makna tersendiri atau punya makna lain ya, kalau kafir itu bukan non-muslim gitu kan. Setelah kita dapat judul, misalnya kafir dalam Al-Quran, kemudian kita cari problemnya, kita punya landasan problem tersebut, kemudian kita baru studi pustaka. Nah, studi pustaka itu yang dimaksud adalah kita mencari tulisan terdahulu, terserah mau mencari di mana, baik di jurnal maupun di skripsi, tesis maupun disertasi yang membahas tentang kata kafir gitu. Misalnya kita buka biasanya ya kalau jurnal itu lebih mudah kita dapatkan di Google Scholar. Kita buka di Google Scholar, kita ketikkan tuh kata kafir di situ. Ternyata sudah banyak sekali yang membahas tentang kata kafir. Kemudian kita kita kelompokkan ya. Ada yang bilang kafir itu non-muslim, mungkin ya sudah ada tulisan begitu. Kemudian ada yang maknai kafir itu apa, ada yang maknai kafir itu apa. Nah, ternyata yang kita pikirkan, teman-teman sudah melihat salah satu ayat lah gitu. Di sini menjelaskan bahwa kafir itu ternyata orang yang merusak alam itu juga disebut kafir. Apakah tulisan itu sudah ada yang membahas? Nah, hipotesis awal kita ya, apakah sudah ada yang bahas dari studi pustaka yang kita lakukan dari mulai jurnal, buku, disertasi, mungkin tesis dan skripsi. Ketika belum ada, maka kita bisa menuliskan
judul kita yang kafir dalam Al-Quran tersebut ke dalam sebuah tulisan ketika studi pustaka kita itu belum menemukannya gitu. Jadi studi pustaka itu sangat sangat bermanfaat untuk kita untuk melihat apakah yang kita tulis itu adalah sesuatu yang baru ataukah sudah pernah ditulis sebelumnya. Kalau sudah pernah ditulis sebelumnya, ya sudah, berarti tidak perlu ditulis lagi. Nah, misalnya lagi kalau kata kafir dalam Al-Qur'an yang dulu itu menggunakan pendekatan-pendekatan yang itu-itu aja gitu ya. Misalnya komparasi antar dua kitab atau menggunakan teori-teori yang belum kontemporer. Nah, teman-teman bisa melakukan penelitiannya dengan menggunakan teori yang baru. Misalnya teori kontemporer yang baru saja mungkin yang baru saja dilahirkan oleh seorang mufasir, kayak gitu bisa. Jadi nanti di akhir kita akan menemukan sesuatu yang baru dari penelitian kita, gitu. Nah, setelah kita proses sebelum menulis jurnal ya tadi ya, mulai dari kita cari tema yang dikerucutkan yang jadi jurnal, kemudian kita mencari problem masalah apa sih yang sebetulnya mau kita tulis gitu kan. Kemudian yang ketiga kita mencari literatur atau studi pustaka dari tulisan-tulisan terdahulu yang sudah menulis tentang tema yang akan kita tulis, dan terakhir ketika belum menemukan tulisan yang ingin kita tulis, maka kita menulis jurnal, mulai menulis jurnal. Nah, bagian-bagian jurnal itu apa saja sih kalau kita mau menulis jurnal? Yang pertama, yang pasti ada judul. Kemudian di bawah judul itu ada nama kita, nama lengkap kita, ada instansi kita ya, ada instansi kita, kemudian ada email. Biasanya itu 3 komponen itu, nama, instansi itu maksudnya IAIN Salatiga, kemudian yang paling bawah itu ada email kita. Itu judul. Kemudian ada abstrak. Nah, nanti kita jelaskan di belakang ya. Kita hanya membahas bagian-bagiannya saja di slide ini. Kemudian yang kedua ada pendahuluan. Setelah abstrak, ke abstrak itu ada kata kuncinya, itu kemudian ada pendahuluan. Kemudian ada pembahasan yang kita bahas, apa yang akan kita bahas dalam tulisan kita. Kemudian ada penutup, dan tidak boleh lupa adalah daftar pustaka. Nah, ini nanti satu persatu akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, kita lanjut ke judul. Nah, apa sih sebetulnya judul itu? Judul yang pasti adalah dia itu adalah badan atau ibu yang paling penting dalam sebuah tulisan. Ketika tulisan tidak ada judulnya, maka orang yang akan membaca, ini apa sih, tulisan apa sih, pasti kayak gitu ya. Maka setiap tulisan itu juga harus ada judulnya. Nah, judul, dalam membuat judul itu harus jelas ya. Membuat judul sebuah jurnal itu harus jelas. Kemudian judul yang memudahkan pembaca mengetahui inti jurnal tanpa harus membaca isi jurnal secara keseluruhan. Misalnya tadi kita menulis kata kafir dalam Al-Quran, ya sudah kita tulis di situ kata kafir dalam Al-Quran, tidak perlu bertele-tele. Mungkin nanti kafir di Indonesia, begitu dulu apa gimana kayak gitu ya. Pemaknaan kafir. Nah, padahal kita yang apa yang ingin kita sampaikan adalah kafir dalam Al-Quran. Mungkin nanti bisa diperbaiki bahasanya, tidak harus letterlek seperti itu. Tapi yang pasti ketika orang membaca itu, oh ya udah ini tulisan mau membahas tentang kafir dalam Al-Quran atau pemaknaan kafir, pembaharuan pemaknaan kafir gitu ya. Jadi orang akan membaca itu langsung paham. Oh berarti ketika kita membaca tulisan ini kita akan mendapatkan informasi tentang kata kafir tersebut gitu. Kemudian yang kedua ada abstrak. Nah, abstrak biasanya memang kalau judul itu banyak orang yang sudah tahu ya. Kalau abstrak itu memang biasanya banyak orang yang tanya abstrak itu apa sih sebetulnya. Nah, abstrak itu hampir sama dengan rangkuman tapi juga lebih padat lagi, karena abstrak itu biasanya cuma 250 kata, itu sangat sedikit sekali, dan harus mencakup dari yang pertama latar belakang kita menulis, kemudian tujuan kita menulis bagaimana, metode apa yang kita gunakan, hasil dari penelitian kita itu apa, harus dituliskan di dalam abstrak tersebut. Jadi ketika kita membaca jurnal,
tanpa kita membaca isinya, kita sudah paham isi jurnal ini apa. Ya dari membaca abstrak tersebut gitu. Jadi abstrak itu juga hampir kayak rangkuman, tapi lebih padat dan itu apa ya? Semuanya ditaruh di situ. Apa yang kita bahas dalam tulisan itu diletakkan di abstrak gitu. Nah, setiap abstrak itu pasti ada kata kuncinya. Nah, kata kunci itu diambil dari mana sih, Bu? Biasanya ada yang bertanya seperti itu. Nah, kata kunci itu diambil dari apa yang kita bahas. Misalnya kafir dalam Al-Quran, mungkin pendekatan apa tafsir kontekstual Abdullah Said, mungkin kayak gitu ya, misalnya. Jadi keyword atau kata kunci yang kita taruh di situ yang pertama yaitu kafir. Karena ketika abstrak itu kehilangan kata kafir, maka tidak ada pembaca itu tidak paham. Sebetulnya abstrak ini ngomongin apa sih? Orang judulnya ada kafirnya, tapi kenapa keywordnya tidak ada kafirnya gitu. Kemudian yang kedua, karena tadi menggunakan misalnya pendekatan kontekstual Abdullah Said, maka bisa ditaruh di situ kontekstual atau penafsiran ya. Penafsiran kontekstual. Kemudian kata kunci yang ketiga bisa Abdullah Said kayak gitu. Jadi kata kunci itu ketika dalam sebuah abstrak itu kehilangan kata-kata tersebut, maka abstrak itu tidak bisa dipahami oleh pembaca. Misalnya kehilangan kata tafsir atau kafir atau Abdullah Said, maka itu tidak bisa dipahami oleh pembaca, gitu ya, untuk abstrak. Nah, jadi abstrak itu isinya adalah seluruh isi dari tulisan kita. Oke. Setelah itu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu isinya apa saja sih, gitu kan? Pendahuluan itu isinya adalah latar belakang masalah, apa yang akan kita tulis. Mulai dari latar belakang masalah, kemudian ada studi pustakanya. Jadi studi pustaka itu sebetulnya juga sangat bermanfaat sekali ketika kita tulis di tulisan kita atau di jurnal kita. Kemudian yang ketiga adalah metode. Nah, kalau metode ini ada dua macam, ada jurnal yang menggunakan atau jurnal yang meminta metode itu diberikan subbab tersendiri. Tapi ada beberapa yang tidak meminta dikasih subbab tersendiri. Kalau tidak meminta dikasih subbab tersendiri, maka metode itu masuk ke dalam pendahuluan. Jadi ada latar belakang masalah, kemudian ada studi pustaka atau tadi ya tulisan-tulisan yang sudah ada terdahulu. Kemudian yang ketiga yaitu metode yang kita gunakan. Yang keempat alasan kenapa kita meneliti penelitian tersebut. Gitu. Ini kenapa ini tidak mau jalan? Oh ya, oke, ini pendahuluan. Jadi latar belakang masalah yang diteliti tadi ya. Kemudian tujuan apa sih kita meneliti? Ada kerangka teoritis itu ya, dari metodenya kita menggunakan apa, misalnya tadi kata kafir dalam Al-Quran pendekatan Abdullah Said, maka kita menjelaskan di situ sedikit tentang apa metode Abdullah Said gitu ya. Kemudian yang ketiga ada studi pustaka. Nah, studi pustaka ini bertujuan juga untuk memperlihatkan tulisan kita, di mana kebaharuan tulisan kita. Kayak gitu. Kemudian ada pembahasan. Nah, yang keempat ini ada pembahasan. Pembahasan itu menjadi inti dari tulisan kita. Kita sudah nulis dari pendahuluan dengan latar belakang yang masalah apa sih yang akan kita tulis di situ. Kemudian kita nulisnya di pembahasan. Nah, pembahasan ini adalah bagian yang membahas secara detail dari data penelitian yang sudah kita dapat. Yang tadi kata kafir dalam Al-Quran, maka kita pembahasan baik kata kafir menurut kata kafir menurut Al-Quran atau kata kafir yang kata kafir dalam Al-Quran, bisa kata kafir atau kata dasar kafir itu sebetulnya apa, biar kita bisa mendapatkan nilai, ya, bisa mendapatkan
pembaharuan dari apa yang akan kita bahas gitu. Kemudian yang kelima ada penutup. Nah, di penutup ini adalah akhir dari apa yang kita bahas. Jadi kita udah pendahuluan, kita sudah menjelaskan latar belakang masalah kita, tujuan kita menulis itu apa, kemudian ada studi pustaka juga. Kita kalau studi pustaka kita bisa memperlihatkan bahwa tulisan kita itu ada kebaharuannya loh gitu. Jadi tulisan-tulisan sebelumnya itu tidak atau belum menjelaskan tentang apa yang akan kita tulis, gitu kan. Kemudian alasan kita, misalnya tadi Abdullah Said, alasan kita menggunakan teori tersebut itu apa, juga dijelaskan dalam pendahuluan. Kemudian dalam pembahasan kita membahas tentang kafir, baik itu kafir dalam Al-Qur'annya bagaimana, kemudian kata dasar kafir itu bagaimana, dan lain sebagainya yang akan kita bahas gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Nah, penutup ini memuat seluruh kesimpulan dari seluruh percobaan yang telah kita lakukan atau yang seluruh yang sudah kita teliti gitu ya. Nah, pada penutup ini peneliti merujuk kembali pada pernyataan dari pendahuluan sampai kepada pembahasan sampai hasil akhirnya. Nah, penutup ini menjelaskan juga bagaimana jalannya penelitian. Jadi ketika teman-teman, Bu, saya gimana ya cara biar baca jurnal itu cepat? Caranya gampang, teman-teman tinggal baca abstrak, judul yang pasti judul itu pasti dibaca ya. Judul, abstrak, sama penutup. Itu biasanya sudah memberikan pemahaman kepada kita isi jurnalnya itu bagaimana gitu. Kecuali kalau kita mau citasi jurnal itu ya, kalau mau citasi jurnal itu kita harus membaca secara detail kita apa bagian mana yang akan kita taruh di tulisan kita gitu sebagai referensi tulisan kita. Nah, yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Di sini daftar pustaka itu cara menulisnya pun beda-beda. Jadi tergantung si jurnal atau pengelola jurnal itu meminta kita sebagai penulis untuk menuliskan daftar pustaka yang seperti apa. Apakah tahunnya yang di belakang atau tahunnya yang ada di depan? Nah, itu tergantung jurnal masing-masing. Jadi, daftar pustaka itu apa? Nah, daftar pustaka itu kumpulan dari literatur yang kita gunakan sebagai referensi dalam pembuatan jurnal. Jadi, kita tidak boleh menulis jurnal tanpa literatur ya, maksudnya tanpa referensi. Kalau kita menulis jurnal tanpa referensi, itu bukan tulisan ilmiah nanti ya kenanya. Beda lagi kalau kita nulis novel mungkin atau menulis puisi, kan kita tidak perlu referensi. Tapi kalau menulis jurnal itu harus referensi. Dan referensi dalam jurnal ya sekarang ini banyak jurnal yang lebih menginginkan referensi itu berbentuk jurnal atau 75% lah itu jurnal dari jurnal-jurnal terdahulu dan paling lama adalah 5 tahun. Misalnya kita sekarang 2021 berarti minimal ya 2016 maksimal 2016 gitu. 2016 ke sini gitu ya, 2016, 17, 18, 19, 20. Misalnya kita nulis di 2021. Jadi ada batasan untuk penggunaan literatur yang akan kita gunakan sebagai referensi dalam menulis jurnal. Gitu. Dan itu pun setiap jurnal juga berbeda. Kadang ada yang 5 tahun, kadang ada yang 3 tahun. Kalau buku itu biasanya 10 tahun. Kalau jurnal itu maksimal itu 5 tahun penggunaannya. Gitu. Jadi jurnal itu sangat update sekali. Mungkin kita 5 tahun masih membahas kafir itu adalah non-muslim, sekarang kita sudah melihat bahwa kafir itu tidak hanya tidak non-muslim, tapi banyak kriterianya kayak gitu ya. Mungkin kalau yatim itu dulu adalah orang yang ditinggalkan atau yang ditinggal mati ya, meninggal orang tuanya gitu ya, mungkin ayahnya gitu kan. Nah sekarang yatim bisa dimaknai sebagai anak yang dibuang, bukan dibuang ya, tidak diurusi gitulah ya, tidak diurusi oleh ayahnya. Nah itu bisa berubah terus gitu kan, tergantung kita yang akan membahas terus gitu ya. Jadi jurnal itu sangat update sekali. Oke, yang pasti dari jurnal tadi ada abstrak, pendahuluan, kemudian pembahasan, di akhir penutup, dan daftar pustaka. Saatnya teman-teman yang sudah mengikuti training kepenulisan ini mencoba untuk menulis. Mungkin ada yang tanya, Bu, saya tuh bingung mencari temanya tuh susah untuk dicari. Nah, kayak gitu. Kalau saya dulu ya, saya cerita sedikit, waktu S1 pertama tulisan saya masuk ke dalam jurnal ya, dipublish di jurnal, itu tugas kuliah, teman-teman.
Jadi tugas kuliah saya, kemudian saya kerjakan dengan ya sungguh-sungguh lah. Nah, kemudian saya mencoba apply di salah satu jurnal dan alhamdulillah tulisan saya bisa dipublish di jurnal tersebut. Jadi teman-teman nggak usah pusing, Bu saya nggak punya tema atau gimana. Gunakanlah tugas kalian itu, tugas kuliah kalian itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dikerjakan dengan baik, kemudian banyak komunikasi dengan dosennya atau banyak komunikasi dengan orang yang lebih tahu, kemudian bisa di-apply, dicoba. Kemarin itu yang semester berapa ya saya suruh kayak gitu, alhamdulillah ada satu yang sudah coba, tapi belum tahu ini apakah ada kelanjutan atau belum, sudah direview apa belum, saya belum tahu. Nah, untuk jurnal ini teman-teman nggak usah gimana ya, misalnya sudah apply di jurnal, kemudian disuruh revisi terus, misalnya sampai 4 kali revisi belum diterima juga, jangan putus asa ya, karena memang jurnal itu sistemnya harus ada revisi gitu. Jadi teman-teman kalau semisal sudah masukkan ke jurnal terus disuruh revisi lebih dari 1 kali atau lebih dari 2 kali sampai 5 kali, itu hal yang biasa, hal yang wajar sekali ya. Karena jurnal atau pihak jurnal, pengelola jurnal juga maunya menerima tulisan-tulisan yang sudah bagus misalnya. Kalau kita memilih apa jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi, misal Sinta 1, 2, atau 3 gitu ya. Kalau misal teman-teman masih mau coba-coba, saya pengen nyoba tugas ini, saya seriusin untuk jadi jurnal, kemudian di-apply dalam sebuah jurnal, bisa memilih jurnal yang mungkin belum ada akreditasinya dulu. Nanti teman-teman bisa merasakan, jadi ada perbedaan dari tulisan-tulisan jurnal sampai ke jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 1 atau 2 gitu. Oke, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya saya mau memperlihatkan jurnal, tapi kok kayaknya nggak bisa ini ya. Nah ini salah satu, nggak bisa ya, nggak tahu ini. Jadi jurnal kalau udah di download kan kayak gini ya nanti di laptop teman-teman. Jadi kalau mau download jurnal bisa saja di Google Scholar, banyak sekali, bisa teman-teman download sebanyak-banyaknya. Oh nggak bisa ya. Oke lah. Tadi sudah saya buka tapi ternyata tidak bisa muncul. Baik, begitu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saatnya kita diskusi. Silahkan yang mau bertanya, bisa lambaikan tangan atau di chat, masuk di chat juga bisa. Oke, ini sudah ada dari siapa ini? Abdullah Azam ya, Mas Azam. Saya sudah ada ide kepenulisan, oke, seperti tema, tapi saya bingung dalam merangkai kalimatnya. Kira-kira bagaimana ya Bu untuk solusinya? Terima kasih Ibu. Oke. Teman-teman kan sudah punya tema nih, seperti yang kita bahas tadi ketika kita sudah punya tema. Kemudian apa yang harus kita lakukan yang kedua, yaitu mencari problem, mencari masalah apa sih Mas Azam? Mas Azam punya ide apa nih? Misalnya, apa ya, tafsir, bukan. Apa sih, kafir dalam Al-Quran lagi enggak? Misalnya ini tentang perempuan lah ya, misalnya poligami. Sebetulnya ada masalah apa sih dengan poligami gitu kan? Nah, oh ternyata poligami itu kalau dilihat dari si perempuan, maka si perempuan itu bisa jadi dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan mungkin misalnya. Atau tidak, Mas Azam mikirnya gini, oh poligami lah, dalam Al-Quran kan boleh poligami, tapi kenapa banyak orang yang tidak mau dipoligami misalnya. Kemudian Mas Azam itu penasaran apa benar ayat poligami ini dimaknai sebagai kebolehan poligami yang makna wasulah sawaruba itu kan. Apakah itu benar-benar ayat poligami kayak gitu. Nah, itu salah satu problem yang harus dipecahkan gitu Mas Azam. Kalau udah punya tema, misalnya itu temanya tentang poligami.
ada ayat yang masna wa sulasa wa ruba. Terus Mas Azam mikir, lah kasihan dong perempuan kalau harus dipoligami kayak gitu. Saya sebagai laki-laki saya juga tidak mau mempoligami perempuan yang saya miliki misalnya, atau mempoligami perempuan lain gitu, bukan. Jadi menduakan perempuan yang sudah dimiliki dengan perempuan yang lain. Misalnya Mas Azam kayak gitu. Nah, terus Mas Azam melihat ke ayatnya, apa benar ayat ini itu adalah ayat yang membolehkan tentang poligami kayak gitu. Bisa Mas. Jadi kalau sudah punya tema, yang harus kita lakukan adalah mencari masalah, kemudian kita kajian pustaka. Setelah kajian pustaka, kita akan mendapatkan gambaran kita harus nulis bagaimana sih gitu. Kita harus nulisnya dari mana, itu kemungkinan besar akan mendapatkan gambaran, karena dari kajian pustaka yang banyak itu, kita akan melihat dari sisi mana yang belum dibahas. Misalnya poligami, ternyata dari sisi kegiatan poligami atau seminar poligami itu belum ada yang bahas, maka kita bisa membahasnya dengan tulisan kita, kayak gitu. Gitu Mas Azam mungkin dari saya. Oke, ada yang lain kah? Oke, ini ada Mbak Zakia ya, Mbak Zakia. Bagaimana cara kita membuat rancangan awal rumusan masalah dengan baik? Oke. Rumusan masalah itu pasti bersumbernya dari tema kita ya, dari judul besar kita. Bagaimana, apa sih yang sebetulnya akan kita jawab dari tulisan kita dengan judul tersebut. Kalau dalam skripsi itu rumusan masalah kan ditulis ya 1, 2, 3. Kalau di dalam jurnal itu dalam pendahuluan sudah ditulis, tidak harus dengan apa ya, tidak dengan nomor, tidak seperti di skripsi yang dikasih nomor 1, 2, 3, tapi langsung saja ditulis, dinarasikan. Nah, rumusan masalah di situ adalah hal-hal yang akan kita jawab dari tema tersebut. Misalnya tadi poligami, berarti apa ya sih yang akan kita jawab? Mungkin penafsiran baru dari ayat poligami. Nah, kayak gitu. Jadi, rumusan masalah yang baik adalah yang dijawab oleh penelitian tersebut. Gitu. Ini apa sih kita meneliti tentang ini? Masalahnya ada apa sih gitu? Kalau nggak ada masalah nggak usah diteliti. Kalau tidak ada masalah ya. Misalnya kata apa ya? Banyaklah kata apa dalam Al-Quran. Kalau itu tidak ada masalah, maka tidak perlu teman-teman teliti. Carilah masalah ya, karena sesuatu yang bermasalah itu yang memerlukan jawaban dari tulisan teman-teman. Nah, dari masalah itu, maka kita nanti bisa merumuskan masalah. Apa aja yang akan kita bahas di situ. Mungkin yang pertama, pemaknaan poligami menurut tafsir klasik, mungkin kayak gitu. Kemudian menurut tafsir kontemporer. Nah, teman-teman mau membahas poligami pakai pendekatan apa nih? Nah, misalnya pendekatan Abdullah Said lah. Itu bagaimana nanti dijawab di tulisan kita. Gitu. Gitu Mbak Zakia, mungkin yang bisa saya jawab. Ada lagi dari Mbak Arina. Minta tips membuat judul yang menarik. Judul yang menarik itu kalau dibaca nggak membingungkan gitu aja ya. Tapi yang memang banyak orang yang bilang bahwa judul itu harus enak dipandang mata. Maksudnya sekali kita membaca tertarik. Nah, bagaimana tipsnya? Yang penting kita tidak keluar dari jalur apa yang akan kita bahas, gitu, dari tema besar kita. Misalnya tadi berarti mungkin kalau kata kafir dalam Al-Quran sudah sangat banyak sekali ya. Nah, mungkin bisa aplikasi tafsir kontekstual atau penafsiran kontekstual Abdullah Said terhadap kata kafir, mungkin kayak gitu bisa. Jadi sebetulnya judul itu sama, intinya sama, tapi karena bagaimana kita menarik pembaca agar mau membaca tulisan kita, itulah yang memang agak banyak harus dirundingkan ya. Kita nanya ke orang, ini bagus nggak sih kira-kira, kayak gitu juga bisa. Dari tema yang akan kita tulis. Gitu Mbak Arina. Kemudian ini Mbak Putri, semisal kita membuat jurnal lalu mengambil beberapa referensi tapi kita tidak mengambil seluruh materi yang ada di referensi tersebut, apakah nanti seluruh daftar pustaka yang ada di referensi tersebut dicantumkan di daftar pustaka jurnal yang kita buat? Oke. Jadi daftar pustaka atau referensi yang kita gunakan itu tidak mungkin kita mengambil seluruhnya, tidak mungkin. Mungkin hanya satu kalimat saja yang kita ambil dari situ, ya harus kita cantumkan gitu ya. Mungkin bukan satu kalimat ya, satu pembahasan.
satu pembahasan dalam buku tersebut kita tulis dalam tulisan kita, maka harus kita cantumkan footnote-nya. Setelah kita cantumkan footnote-nya di dalam tulisan, maka di akhir kita tuliskan di dalam daftar pustaka. Meskipun hanya satu tema atau satu paragraf yang sudah kita parafrase ke dalam tulisan kita, maka daftar pustaka tersebut ya harus buku yang kita ambil itu atau jurnal yang kita ambil itu. Gitu. Jadi apa ya, kita tidak mungkin mengambil satu tulisan jurnal kita masukkan ke jurnal kita, nggak mungkin. Kalau satu tulisan jurnal masuk ke tulisan kita, itu yang namanya plagiasi kan. Nah, kalau kita mengambil sedikit dari jurnal tersebut, kita cantumkan di tulisan kita, di tulisan kita, kemudian kita kasih footnote, harus ada footnote-nya. Jika tidak ada footnote-nya, itu berarti juga plagiasi. Nah, kemudian setelah kita kasih footnote di akhir itu dalam daftar pustaka, ya udah dari footnote tersebut kita pindahkan ke daftar pustaka dengan cara penulisan daftar pustaka. Gitu Mbak Putri ya. Jadi semakin kita banyak mengutip ya, semakin kita banyak mengutip, maka kita juga akan semakin banyak mendapatkan daftar pustaka. Gitu. Semakin banyak juga daftar pustaka yang akan kita tulis. Oke Mbak Putri, gitu. Mungkin dari saya. Masih adakah? Jadi teman-teman, jangan sampai takut untuk mencoba. Kita menulis, saya dulu juga awal menulis jurnal itu yang pasti nggak pede, ya pasti nggak pede karena pasti tulisannya, menurut kita tulisan kita itu jelek sekali. Dan nggak pede mau publish ya, karena nanti kalau dipublish bakal dibaca oleh banyak orang, itu pasti, dan rasa tidak pede itu pasti lahir. Tapi kalau rasa tidak pede itu tidak kita lawan, maka kita tidak akan mempunyai tulisan yang dipublish dimanapun. Jangan pernah jangan pernah berkecil hati, jangan pernah tidak berani mencoba. Teman-teman tuh sebetulnya bisa, hanya satu, belum berani mencoba. Belum berani mencoba apply tulisannya ke jurnal-jurnal yang ada. Karena jurnal sekarang banyak sekali, bisa memilih dari yang sudah akreditasi maupun yang belum akreditasi. Mungkin kalau baru awal mencoba masukin ke jurnal, bisa milih yang belum akreditasi dulu. Jadi bagaimana rasanya sih tulisan itu dipublish di dalam jurnal. Kayak gitu. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, ini sepertinya udah nggak ada yang bertanya, Mas MK, Mas Ridwan. Kita akan bertemu di hari Senin besok dengan Mas Ridwan lagi. Kayaknya kalau Mas Ridwan tuh pada semangat gitu, Mas Ridwan. Dengan tema-tema penulisan ya, tema-tema tafsir yang bisa digunakan untuk kepenulisan. Jadi nanti kalau sudah dijelasin Mas Ridwan tentang tema-tema kepenulisan, kita nanti bisa melanjutkan ke dalam sebuah tulisan. Jadi setelah kita dapat tema, kita nanti bisa kajian pustaka, kemudian kita bisa memulai menulis jurnal. Oke, gitu dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Nanti kalau ada teman-teman yang mungkin belum paham, bisa kita diskusi di lain waktu atau di lain media. Kita bisa bertemu di mana saja gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absennya gimana ya? Absennya. Mas MK, absennya belum dimasukin sini ya? Iya, absennya Mas MK. Oke.